Halo Telitizen, selamat datang kembali di Telitalk, Inspiring You Every Talk. Telitalk merupakan program diskusi interaktif bersama dengan narasumber inspiratif dengan berbagai topik perbincangan terkini. Saya Prina, dan pada Telitalk kali ini kita akan berdiskusi tentang sebuah standar internasional yang baru saja didapatkan oleh Telkom University. Nah, standar internasional ini bukan cuma sekedar label, tapi juga sebuah fondasi dalam peningkatan layanan yang berkelanjutan. Baiklah, topik kita kali ini adalah peningkatan layanan IT melalui implementasi ISO 20000. Tetaplah bersama kami karena perbincangan kali ini dijamin akan membuka perspektif kita yang baru tentang layanan IT di Telkom University. Sebelum beranjak ke diskusi, mungkin saya harus menceritakan sedikit apa itu ISO. ISO adalah suatu standar internasional yang dikembangkan dan diterbitkan untuk berbagai hal seperti meningkatkan kualitas, memastikan manajemen, mendukung peningkatan berkelanjutan, dan lain sebagainya. TELU konsisten menjaga kualitas dengan melakukan resertifikasi ISO. Nah, ini TELU sudah memiliki sertifikat ISO 21001 2018 dan ISO 20000 2018. Tentu menarik untuk membahas bagaimana ISO tersebut diimplementasikan di lingkungan Telkom University. Sebelum kita memulai diskusi kita yang mendalam, saya ingin memperkenalkan dulu 3 orang narasumber inspiratif kita dari 3 direktorat yang berbeda. Baiklah, telah bergabung bersama kita. Yang pertama ada Bapak Hardian Kokoh Pambudi dari bagian Satuan Audit Internal atau SAI. Lalu ada Ibu Maya Setiawati dari bagian Riset dan Layanan TI. Selamat siang Ibu. Dan ada Bapak M. Faris dari bagian Layanan Center of E-Learning and Open Education atau YANCELO. Baik, selamat datang di Telitalk hari ini Bapak Ibu. Semoga diskusi hari ini bisa membuka pengetahuan Telitizen tentang layanan IT dan standarisasi internasional yang baru kita miliki ini. Nah, untuk membuka talk show ini, mungkin saya akan bertanya dulu dengan Pak Kokoh. Nah, sebelumnya ya, sebetulnya apa sih tujuan dari implementasi ISO 20000 di Telkom University ini? Baik, sebenarnya kan ISO ini adalah standar internasional yang mengatur proses-proses ideal, berasal dari best practice dan juga expert begitu ya. Sehingga harapannya dengan mengikuti proses yang ideal tadi, best practice yang tadi, yang sudah terstandarisasi, maka harapannya dapat meningkatkan kualitas layanan dan ujungnya adalah pencapaian visi, misi, dan indikator kinerja dari Telkom University. Oke, kalau begitu Pak, apa yang dibutuhkan untuk layanan IT sehingga perlu untuk implementasi ISO 20000 ini? Ini terkait dengan program utama yang ada di rencana strategis Telkom University, yaitu transformasi digital. Dan sebagai kampus yang memang berbasis IT, kita perlu dan senantiasa untuk meningkatkan kualitas layanan di Telkom University, khususnya terkait dengan penyediaan layanan IT. Oke, lantas layanan apa aja sih Pak yang harus mengimplementasikan ISO 20000 ini? Baik, yang sudah tersertifikasi untuk ISO 20000 ada 3 layanan. Yang pertama adalah internet, dan selanjutnya adalah pengembangan aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Sedangkan layanan yang ketiga adalah Learning Management System yang dikelola oleh Direktorat Pascasarjana dan Advanced Learning. Namun tentu saja semua layanan IT di Telkom University terus dilakukan peningkatan kualitas layanannya. Baik, kalau gitu karena tadi udah di-mention, mungkin saya akan beralih ke dari bagian putih ya. Selanjutnya Bu Maya, izinin nanya ke Bu Maya ya. Untuk layanan Direktorat Putih, apa saja upaya peningkatan kualitas layanan yang dilakukan setelah ada implementasi ISO 20000 ini? Ya, upaya yang sudah kami lakukan yaitu yang pertama yaitu pemenuhan perangkat pendukung layanan TI. Contohnya untuk layanan internet kita memaksimalkan gitu ya semua kualitas jaringannya. Kemudian untuk layanan pengembangan aplikasi
kita memaksimalkan kualitas dari pengembangan aplikasi serta website juga sebagai pendukungnya. Selain itu juga kita melakukan peningkatan proses, di mana peningkatan proses itu diantaranya bahwa semua kita itu memastikan layanan yang kita sediakan itu terdefinisi dan tersampaikan ya kepada user. Jadi kita ada yang namanya service katalog dan ada yang namanya tadi SLA gitu ya, service level agreement gitu, sehingga memang apa-apa yang layanan kita itu tersampaikan semua ke user. Selain itu juga kita memastikan bahwa semua layanan itu mempunyai target yang kita dapat penuhi. Mungkin itu sih. Oke, nah lalu Bu Maya, apa keuntungan yang diperoleh setelah mengimplementasikan ISO 20000 ini untuk layanan putih? Nah, apakah kepuasan terhadap layanan juga meningkat? Oh, baik. Jadi keuntungan kita mengimplementasikan ISO 20000 itu yang pertama yaitu tentunya peningkatan dengan kualitas layanan TI ya. Di mana bahwa secara konsisten gitu ya menerapkan proses atau prosedur itu sesuai dengan apa-apa yang ada di standar manajemen layanan. Selain itu juga bahwa kita juga akan ada peningkatan terkait manajemen resiko. Jadi semua resiko-resiko itu kita identifikasi, kemudian kita nilai dan kita kelola resiko itu. Sehingga dengan harapan gitu ya kita dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang kita tidak inginkan. Selain itu juga tentunya tadi untuk meningkatkan kepuasan daripada user ya. Mungkin itu sih. Baik. Mungkin saya beralih ke dari Yanselo. Untuk layanan di Yanselo apa saja Pak upaya peningkatan kualitas layanan yang dilakukan setelah implementasi ISO 20000 ini? Nah, kalau yang kami lakukan di Yanselo, mengingat customer kami adalah kami face to face langsung dengan dosen dan mahasiswa, itu kami melakukan pendokumentasian proses bisnis yang ada dan kita mendokumentasikan indikator kinerja yang diterapkan di Yanselo. Nah, harapannya di sini adalah kita bisa meningkatkan kualitas layanan ke dosen dan mahasiswa dan juga kita melakukan peningkatan keamanan di aplikasi LMS sehingga mungkin rekan-rekan bisa melihat bahwa ada layanan baru, misalnya ada layanan proctoring, kemudian ada layanan SEB, kemudian juga ada peningkatan-peningkatan lain yang kami lakukan di belakang yang harapannya bisa meningkatkan kualitas layanan TI kami. Oke, lalu keuntungannya setelah mengaplikasikan ISO 20000 ini di Yanselo seperti apa Pak? Keuntungannya adalah kita bisa memberikan layanan yang lebih baik sesuai dengan standar yang sudah diterapkan di ISO 20000. Yang ujungnya adalah kita bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada television. Dan harapannya peningkatan kepuasan ini bisa dilakukan secara berkelanjutan dan ini akan terus kami evaluasi untuk layanan yang akan lebih baik ke depannya. Oh, ada evaluasi terus ya Pak Pasti ya? akan dilakukan Nah, evaluasi. lalu karena ada evaluasi nih, apakah kepuasan terhadap layanannya juga meningkat? Alhamdulillah setelah kami menerapkan ISO 20000, peningkatan kepuasannya semakin meningkat. Oke, baik Pak Koko. Layanan yang dijaminkan di ISO 20000 ini kan memang cuma dari 2 bagian aja ya. Betul. Tapi pasti ada direktorat lain juga dong yang harusnya bisa mensupport. Nah, unit mana aja yang terlibat untuk penyediaan layanan IT di Telkom University ini? Baik, seluruh unit yang ada di Telkom University selama ini dukungan untuk implementasi ISO 20000 sangat baik. Dalam hal penyediaan layanan IT, tentu saja kita tidak bisa lepas dari sumber daya yang harusnya disediakan. Misalnya sumber daya manusia, terus kemudian fasilitas, infrastruktur, juga keuangan. Nah, dalam hal ini, direktorat-direktorat yang mengelola sumber daya ini sangat krusial perannya dalam implementasi ISO 20000. Ini juga relevan dengan salah satu klausul di ISO 20000 yaitu terkait dengan sumber daya. Selanjutnya, dukungan tata kelola juga sangat penting, khususnya unit-unit yang terlibat dalam penjaminan mutu, lalu kemudian public relation dan juga kesekretariatan. Oke, nah mungkin kita sampai ke pertanyaan terakhir, di mana pertanyaan terakhir ini untuk ketiga narasumber kita di sini. Mungkin saya mulai dulu dari bagian putih. Nah, Ibu, apa sih harapan untuk layanan IT di Telkom University ke depannya? Harapan untuk layanan IT ke depannya itu ya inginnya sih mendukung gitu ya pencapaian dari visi dan misi Telkom University. Oke, itu aja Ibu.
Ya, saya lanjut ke dari bagian Yanselo. Kalau harapan kami itu adalah kami berharap bisa meningkatkan kepuasan teletizen dalam penggunaan layanan IT. Baik, dan terakhir mungkin dari SAI. Ya, dengan implementasi ini harapannya dapat meningkatkan trust atau kepercayaan dari stakeholder maupun mitra Telkom University khususnya terkait dengan pengelolaan IT. Oke, baiklah. Artinya sekarang kita patut bangga ya Teletizen semua, karena ternyata Telkom University telah mendapatkan standar internasional di bagian layanan IT. Baik, terima kasih telah menyaksikan Telyutalk hari ini. Saya Prina, sampai jumpa lagi pada Telyutalk berikutnya. Terima kasih Pak Koko, Bu Maya, Pak. Oke.